friends. Hello, shalom. Welcome to Rosso Sharon Church in Los Angeles. We are so grateful that we can gather here today to have a service together, and we are so grateful that you can come here to join us. I see a couple new faces. I see there's Kevin there, there's Alice, Gina, there's also Jack. Can all of us here together join welcoming there in the count of three? 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Welcome home. This is truly. We pray that this house of the Lord become a house where we can gather in here, where we can encounter the Lord, and we can experience His embrace in our life. And our church is a cell-based church. What that means is we have our ministry, our discipleship continues through our Connect Group. Connect Group is our small group community where we continue to have a fellowship, disciple, we build relationship with one another, and these are available for all ages. We have for the children, we have Eagle Kids. For the young adults, if you are under 30, please join our Army of God. As well as for the general, if you like to join, we have the general Connect Group, and we have it available in both Indonesian and English as well. There are several different times available, and we would like to welcome you to join us after the service to stop by our foyer to get more information about our Connect Group. And if you have children up to the age of 13, we have Eagle Kids service available on the building adjacent to this. We have service plan just as great as what we're going to have here. So we'll welcome all your children to join our Eagle Kids service as well. And today's sermon will be given in Indonesian. So if you like to get interpretation between Indonesian and English, please reach out to one of our usher in the front, in the foyer, and we'll have the interpretation device available. All we ask is once you finish after the service, if you can return it to the usher as well so that we can clean it and reuse it for our next service. I'm excited to mention this, to announce this, our Christmas celebration. Woo! It's gonna be December 17th. I know it's not December 25th, but our Christmas celebration is gonna be on December 17th, served by Pastor Yanchi. We have great service plan for that day. We have some, our AOG, our Army of God, are planning a play. So please join us. And we also want to use this opportunity on December 17th to invite maybe our friends, our family, who maybe we haven't been in communicate or like we haven't been in touch for a while. We would like to welcome them. We would like to have them here so that they can also encounter Christ with us. And also want to extend our invitation for those of you to join us in giving offering and tithing to the Lord. We'll keep the offering until the end of the service, where our pastor will pray for it, and then we offer it together at the end of the service. And let's bow down our heart and unite our heart in before we start our service today. Lord Heavenly Father, you're good, you're great, and Lord, we invite your holy presence in this place. Lord, we pray for each and every soul that come into your house. From the moment they step into this place, oh Lord, they can feel your presence, and we pray for them to encounter you. Let the sick be healed, let those who are heavy laden be lifted up. Lord, in the name of Lord Jesus, we pray, hallelujah. Amen. God bless everyone. "2023, the year of sowing prayers and harvesting joy. Begin everything with prayer. Sow tears for revival. Build family altars so that the Lord will visit His people. Love God's word, to listen to His voice, and possess the gift of faith that moves mountains.
God's people will reap miracles for their shouts of joy, because there is power in praise. The rock of escape does exist, and so does holy favor upon our household, study, and career. Yes, we are the anointed temple of the Holy Spirit. Let us love the house of the Lord as the house of prayers for the nations. Surely we will bring the blessings of the nations to us and manage them. Be ready for divine promotion and dynamic multiplication. Keep pressing forward while emptying hell and populating heaven. Raise up great leaders, since we will be in the midst of a great shifting next year. Those who sow prayers will harvest joy. This church supports and prays for you. The miracle of 1,000 churches and 1,000,000 disciples awaits us. Shalom, everyone. Happy Sunday. Let's all stand up. We're going to praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let's clap your hands. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. These words are not made up. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul.
I know that you are here with all of us. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I know that with you we go through all things through Christ. Thank you, God. Thank you for being here. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, Jesus. With you we go through every season of our life, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. You are forever in our life, Lord. Thank you, Jesus. We want to go even deeper in your presence. Hallelujah, hallelujah, Lord. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you and I wait on you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you and I wait on you, Lord, and I
berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan sama-sama nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan sama-sama. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu, karena itu kami tenang dan aman bersamamu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Karena itu ya Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, tempat di mana kami selalu bisa berlari padamu. Tempat di mana kami menemukan rasa tenang dan rasa aman kami. Tempat di mana kami menemukan damai sejahtera. Tempat di mana lutut yang goyah diteguhkan dan setiap hati yang lemah dikuatkan kembali. Tuhan, nyatakan pribadi-Mu lebih lagi di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Berdoa ya Tuhan, hanya satu pribadi saja yang makin hari makin nyata di tengah-tengah kami. Jesus, You are the center of our service. Engkaulah pusat daripada ibadah ini ya Tuhan. Karena itu biarlah semua hati, semua mata, semua pikiran hanya tertuju pada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Terus nyatakan kehendak dan rencana-Mu lewat setiap firman yang akan sebentar kami dengar. Karena itu ya Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah hanya firman-Mu saja yang menjadi pelita bagi kaki untuk menerangi jalan-jalan kami. Supaya kami tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, supaya keterbatasan kata-kata dan hikmat manusia tidak membatasi isi hati Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Berbicaralah pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Thank you, praise and worship, luar biasa. Siapa di sini yang merasakan hadirat Tuhan yang indah, boleh lambaikan tangannya. Oke, bisa katakan sama kanan kirinya, Jesus loves you. Ya, Jesus loves you. Senang sekali bisa berada di sini bersama-sama dengan Rose of Sharon Church di LA. Bersama dengan kita juga San Jose hari ini juga ikut bersama-sama dengan kita di live streaming. Ya, mungkin kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kayaknya ini kali pertama saya berdiri di depan sini, di mimbar sini bersama dengan setiap Anda. Karena itu
izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Dewantono. Ya, cuman satu itu aja, Dewantono. Ya, jadi ya nggak tahu sih itu masuk surname atau first name ya. Karena cuma satu-satunya jadi Dewantono. Ya, nah ketika memperkenalkan diri itulah orang suka nanya Dewantono itu panggilannya apa. Ya, so biasanya saya memperkenalkan diri singkat pakai nama Tono. Ya, pakai nama Tono. Dan bagi kita yang mungkin dari Indonesia, kita mungkin familiar dengan nama Tono, kita tahu kalau namanya Tono berarti pasti dari Jawa Timur. Betul ya? Gitu enggak? Dari Jawa Timur. Tepatnya saya lahir di kota Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Saya lahir dan besar di Surabaya. Kemudian singkat cerita Januari tahun 2013, oleh kasih karunia Tuhan saya bersama dengan istri dan 2 putri kami dipercaya untuk bisa melayani Tuhan di Gereja Mawar Sharon dan Pasar, ya di Bali, Bapak Ibu Saudara. Hari ini puji Tuhan di Bali sendiri sudah ada 3 Gereja Mawar Sharon, 1 di Kota Denpasar, 1 di Nusa Dua, 1 di Tabanan. Oke. Jadi kalau misalnya Anda sedang berlibur ke Bali dan Anda mampir di Bali pas lewat hari Minggu, jangan lupa Anda juga punya rumah di Bali. Ya, kalau Anda tinggal di daerah Denpasar, Anda bisa mampir ke Denpasar. Anda lagi mampir di daerah Nusa Dua, Anda bisa mampir di GMS Nusa Dua. Atau kalau Anda lagi ada di daerah Canggu, ya area Canggu, Seminyak dan kawan-kawan, Anda bisa mampir ke GMS Tabanan. Oke. Sebenarnya ini adalah saya sudah 2 minggu berada di LA. 2 minggu ada di LA dan malam hari ini saya kembali ke Bali, ya. Doakan semua berjalan dengan baik dan lancar sehingga Januari saya bersama dengan keluarga bisa ada di sini. Udah 2 minggu ini dan hari Kamis kemarin sempat ke San Jose. Nah waktu di San Jose itu diajak sama teman-teman di San Jose untuk ke San Francisco, ke SF. Dan ketika visit SF itulah mereka nanya gitu ya. Kayaknya ada beberapa juga di sini yang nanya, Pastor lebih enak di mana? Bali atau LA? Ya, kemudian kalau waktu di SF itu teman-teman di San Jose tanya, gimana? Lebih enak mana? SF atau LA gitu tanyaannya. Bapak Ibu Saudara tahu nggak tempat terbaik dan terindah di hidup ini bukan tentang Bali, bukan tentang LA, bukan tentang SF, bukan tentang kota atau negara mana. Tapi tentang apakah kita tinggal di dalam pusat kehendak dan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan tentang kotanya, tempat teraman buat kita. Beberapa di antara kita mungkin datang ke tempat ini karena kita merasa ini tempat yang lebih baik dan aman daripada Indonesia atau tempat dimanapun kita berasal. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, tempat teraman, tempat terbaik dan tempat terindah di dunia itu dimanapun asal itulah kehendak dan rencana Tuhan. Come on, sekali lagi yang setuju katakan amin yang keras. Karena tiap kota dan tiap tempat itu ada plus minusnya masing-masing. Bali hangat Bapak Ibu Saudara, kalau nggak mau kita ngomong panas. Oke, tapi di sini juga ada indahnya masing-masing. Tiap kota dan tempat ada indahnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah apakah kita tetap tinggal dalam pusat kehendak rencana Tuhan yang sempurna. Dan untuk kita tetap tinggal dalam rencana Tuhan, kita butuh 2 hal ini. Percaya dan taat. Katakan sama-sama percaya dan taat. Trust and obey. Bukan hanya percaya sekedar, banyak orang Kristen ngakunya percaya sama Tuhan. Tapi kita butuh bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi yang kita perlukan adalah bagaimana kita percaya sampai kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu dia. Sehingga ketika kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketaatan tidak akan pernah jadi masalah. Setuju dengan saya? Nah, ada banyak orang itu keluar masuk dalam rencana Tuhan atau bahkan mungkin gak pernah berpikir sama sekali tentang rencana Tuhan di hidupnya. Seringkali karena
kita gagal. Mungkin kita nggak gagal percaya sama Tuhan sih. Buktinya hari ini kita ada di tempat ini, kita ibadah sama-sama. So kita semua percaya kepada Tuhan. Tapi ayo kita nggak berhenti iman kita pada takaran percaya kepada Tuhan. Ayo kita beranjak kepada kedewasaan iman sampai pada kesempurnaannya. Yaitu ketika kita semakin bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang kita mesti waspadai. Supaya kita bisa makin hari makin percaya dan makin taat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, makin percaya makin taat. Adalah ketika kita tidak terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Duh, gak bolehkah memikirkan diri sendiri? Boleh, but not too much. Nah, hari ini kita akan belajar sampai di mana sih not too much-nya itu. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari satu karakter di Alkitab yang sebenarnya orang ini tuh rencana Tuhan dalam hidupnya indah dan luar biasa. Tapi orang ini gagal di tengah jalan karena dia terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Orang ini namanya Saul. Tuhan punya rencana indah dan luar biasa dalam hidup Saul. Problemnya adalah Saul ini adalah orang yang terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia kabur untuk memandang yang mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ada satu masa dalam kehidupan Saul dia berjalan dalam kehendak rencana Tuhan. Ada satu masa dalam kehidupannya tiba-tiba dia memilih kehendak dan rencana di hidupnya sendiri. Saya percaya setiap kita yang ada semua di tempat ini semuanya pasti karena kehendak dan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. So saya berdoa firman Tuhan hari ini bukan tentang siapapun, tapi tentang setiap Anda dan saya. Ayo kita jadikan firman Tuhan ini sebagai cerminan dalam kehidupan kita secara pribadi. So bisa katakan sama kanan kiri, it's not about you, it's about me. Okay? It's not about you, but it's about me. Jadi karena itu ketika nanti kita bahas setiap apa yang ada, jadikan ini cermin untuk aku, bukan untuk siapapun yang ada di sebelah atau di depan atau di belakang kita. Amin semuanya? Oke, yuk kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-9. 1 Samuel pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 6. Kita baca duluan. Yang sudah dapat bisa katakan haleluya. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel, bin Seror, bin Pekorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin. Seorang yang berada. Katakan sama-sama seorang suku Benyamin. Oke, ayat yang kedua. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya dari bahu ke atas. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kish ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisah, tapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Sul, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir tentang kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Perhatikan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Saul berkata demikian. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Dengan bahasa bebas, bahasa Indonesia sehari-hari, Saul ngomong gini, udah kita balik pulang dulu aja, nanti papa kepikiran kita. Nanti papa malah memikirkan tentang kita. Bapak Ibu Saudara,
kita nggak usahlah terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri atau memikirkan tentang diri kita sendiri. Karena sebetulnya di dunia ini ternyata ada lebih banyak orang yang memikirkan tentang kita daripada yang kita tahu dan sadari. Sadar enggak? Karena itu bersyukurlah untuk keluarga. Tempat di mana walaupun mereka semua enggak sempurna, tapi tahu enggak, itulah keluarga. Keluarga itu saling memikirkan satu sama yang lain. Ada salah satu anggota keluarga yang belum pulang, pasti dicari. Ada salah satu anggota keluarga yang sakit, pasti yang lain kepikiran. Demikian juga dalam keluarga rohani, namanya Connect Group atau CG di tempat ini. Karena itu bagi setiap Anda yang belum terkonek dengan Connect Group, ayo segeralah join dengan Connect Group. Karena Connect Group ini akan menjadi keluarga kedua buat setiap kita. Nggak sempurna sih, tapi bukankah sama seperti firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, maka manusia membuat sesamanya jadi pribadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Tapi lebih daripada itu, ada satu pribadi yang jauh memikirkan segala sesuatu tentang kita, yaitu Bapa kita yang di surga. Dan ketika Bapa di surga ini memikirkan segala sesuatu tentang kita, dia memikirkannya dengan cara yang jauh lebih berbeda. Dia memikirkannya jauh lebih ke depan, jauh lebih lebar, dan jauh lebih dalam. Siapa di sini yang sudah pernah, bukan sudah pernah, ya sampai sekarang pasti ya. Siapa di sini yang punya anak, lambaikan tangan. Oke, saya nggak bisa lupa pengalaman ketika anak-anak saya lahir. Anak-anak kami, ya saya nggak bisa lahirin sendirian. Anak-anak kami lahir, itu setiap anak lahir itu begitu lahir, saya langsung jatuh cinta sama setiap anak yang ada. Dan hati ini langsung, orang Kristen gak boleh sumpah sih ya. Tapi kayaknya hati ini langsung punya doa dan tekad, kayak hampir sumpah gitu lah ya. Bahwa aku akan lakukan dan berikan yang terbaik untuk anakku. Oke? Dan tiba-tiba kita mulai memikirkan segala sesuatu untuk mempersiapkan yang terbaik untuk masa depannya. Tiba-tiba walaupun anak ini belum bisa apa-apa, kita udah memikirkan tentang asuransi pendidikan. Come on, baru lahir. Tapi kita udah telepon untuk memikirkan tentang pendidikan, tabungan pendidikan mereka. Kita udah memikirkan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan nanti kita nggak sadar ketika kita pergi ke kantor kita, apapun yang kita lakukan, kita berkata, aku lakukan ini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk anakku. Iya Pak ya. Apalagi Bapak yang di surga. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Bapa kita di surga punya rencana, punya kehendak yang jauh lebih luar biasa daripada apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Saya ceritakan dulu sebuah kisah. Dikatakan di sini Saul adalah orang Benyamin. Katakan sama-sama, Saul orang Benyamin. Kenapa saya mau highlight tentang hal itu? Karena ada sebuah cerita tentang suku Benyamin. Tepat sebelum ini, kalau Anda bisa baca nanti di rumah di Hakim-Hakim pasal yang ke-19 sampai ke-21. Nggak usah dibuka, saya ceritakan saja apa yang terjadi atas suku Benyamin. Jadi ada suatu masa, ada suatu ketika semua manusia nggak peduli tentang kehendak Tuhan dan mereka melakukan apa yang mereka pikir dan pandang baik sekehendak hatinya. Kalau mereka pikir baik, ya mereka lakukan saja. Apa yang mereka rasa baik, ya udah mereka lakukan aja. Semua orang se-Israel melakukan semuanya itu. Nah di masa itulah suatu hari ada seorang suku Lewi yang punya gundik. Maafkan kalau cerita saya nanti di tengah-tengah atau mungkin somewhere ada mungkin sedikit ofensif buat kita. Ada yang mungkin sedikit kasar atau ya gimana gitu ya, mungkin mengganggu hati kita. Tapi inilah cerita itu. Ada seorang suku Lewi punya seorang gundik. Suatu hari terjadi konflik di rumah tangga mereka dan si gundik ini, bukan konflik sih, tepatnya si gundik ini selingkuh dengan pria lain dan si gundik ini akhirnya terjadi konflik sama si Lewi dan akhirnya si gundik ini meninggalkan rumah kembali ke rumah bapaknya. Nah karena si Lewi ini sayang sama gundiknya, si Lewi ini datang ke rumah orang tua si gundik. Namanya orang tua gundik yang
Tahu kalau anaknya bersalah, apalagi kalau si Lewi ini datang ke sana, senenglah si bapak. Yes, akhirnya anakku rumah tangganya dipulihkan. Karena itu si Lewi nggak boleh pulang. Terus di-entertain sama bapak mertuanya ini. Dikasih makan, dikasih minum gitu ya, sampai berhari-hari. Si Lewi bolak-balik berkata, sudah ya Pak, aku mau pulang, aku mau bawa istriku ini pulang. Si bapak, oh janganlah, ayolah kita bersenang-senang lagi. Ayo kita makan dan minum buat hatimu senang di sini gitu ya. Mungkin sedikit menebus rasa bersalah. Nah, singkat cerita, akhirnya satu waktu si Lewi ini maksa, walaupun sudah malam, dia memutuskan untuk pulang. Nah di zaman itu beda sama zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena di zaman itu nggak ada transportasi, mereka cuma jalan kaki. Oke, paling pol mereka naik keledai. Apalagi waktu itu nggak ada penerangan di jalan, semuanya gelap. Karena itu begitu matahari terbenam, mereka harus ketemu tempat di mana mereka bisa nginep di sana. Anda masih bersama saya? Oke, nah ketika itulah sudah malam mereka tinggal. Sampai ke sebuah kota. Kota itu namanya kota Gibea di daerah Benyamin. Oke, berhentilah mereka di sana di tanah lapang untuk mencari ada orang yang mau menerima mereka berdua ini tinggal. Singkat cerita ada seorang tua datang dan berkata, tinggallah di rumahku. Nah ketika si Lewi dan gundiknya ini tinggal di rumahnya, Alkitab berkata di sana orang-orang Dursila di sana gedor rumah si bapak ini dan berkata, bawa keluar orang-orang itu, tamu itu, kami mau bersenang-senang dengan mereka. Kami mau melakukan hal yang kami inginkan sesuai dengan hati kami kepada mereka. Si orang tua ini berkata, jangan, ini tamuku. Gini aja, aku punya 2 anak gadis yang masih suci, masih perawan. Aku keluarkan, kamu bisa bermain-main sama mereka. Gak mau, aku mau yang 2 orang itu tadi gitu. Semua orang berkata gitu, aku mau si Lewi sama gundiknya itu. Nah singkat cerita akhirnya si Lewi daripada ribut-ribut ya sudahlah. Dia lemparkan gundiknya keluar dan tutup pintunya. Sehingga orang-orang Dursila itu mempermainkan gundiknya ini semalam-malaman. Oke, waktu fajar sudah menyingsing, si gundiknya ini berusaha untuk balik pulang ke rumah. Tapi dia gak kuat untuk buka pintu rumahnya. Dia terjatuh di sana dan meninggal. Paginya, si orang Lewi ini bangun kemudian ngelihat, loh, gundikku udah meninggal di sana. So dia angkat gundiknya, dia bawa pulang, dipotong-potonglah mayat gundiknya jadi 12. Oke, dikirim ke 11, dipotong-potong jadi 11, dikirim ke 11 suku Israel. Ini loh kelakuan suku Benyamin. Seluruh Israel goncang. Wih, apa-apaan ini? Hal yang begini ini gak boleh terjadi di tengah-tengah kita. Kita ini umat pilihan Tuhan. Gak boleh yang begini ini terjadi. Akhirnya 11 suku ini kumpul sama-sama untuk serang Benyamin. Sebelum serang mereka kasih ultimatum. Lu keluarin dah orang-orang suku, orang-orang Dursila yang melakukan ini semua, biar kita hukum mereka. Kalau Anda jadi suku Benyamin, Anda keluarin enggak? Ini pertanyaan Bapak Ibu Saudara boleh dijawab. Keluarin enggak? Keluarin ya? Mereka enggak keluarkan. Mereka berusaha untuk mempertahankan. Dengan kata lain mereka berkata bahwa mereka enggak salah. Mereka enggak salah. Oke, sehingga akhirnya singkat cerita 11 suku ini hancurkan, habiskan suku Benyamin. Sampai dari puluhan ribu cuman sisa beberapa ratus orang saja. Seketika itulah mereka baru sadar, ya ampun, dari 12 suku Israel kita sudah hampir memunahkan satu suku. Kenapa mereka bilang gitu? Karena sebelum hancurkan suku Benyamin, mereka semua 11 suku bersumpah. Terkutuklah orang yang kasih anaknya untuk menikah sama suku Benyamin. Jadi sisa ratusan orang itu, saya lupa persis angkanya berapa, orang Benyamin hanya boleh menikah dengan suku Benyamin, atau karena mereka 11 suku ini sudah bersumpah terkutuklah yang kasih anaknya untuk menikah dengan suku Benyamin, maka ini yang terjadi. Setahun hanya boleh sekali, katakan sama-sama, setahun hanya sekali.
Ada satu hari raya tertentu ketika suku Israel itu sedang merayakan hari raya di sana, suku Benyamin boleh culik loh ya, boleh culik salah seorang anak dari sebelah suku itu untuk menikah dengannya. Anda bisa bayangkan betapa parahnya reputasi orang yang harus dilahirkan dari suku Benyamin. And you know what? Tuhan angkat raja pertama Israel justru dari suku Benyamin. Merinding saya mikir itu. Betapa luar biasanya Tuhan. Tahu nggak, rencana Tuhan itu bukan membawa kehancuran kemunduran, tapi selalu membawa pemulihan, bukan hanya kembali ke titik nol, tapi masuk kepada kemuliaan yang datang dari Dia. Rencana Tuhan ketika mengangkat Saul, si orang Benyamin itu, bukan hanya demi Saul, tapi demi satu suku. Dan tahu enggak, Saul berasal dari kota Gibea. Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk bisa percayakan hidup kita kepada Tuhan. Seberapapun hebat dan luar biasanya kita pikir rencana kita, gak ada apa-apanya dibanding rencana Tuhan. Dikatakan di sini Saul adalah dari keluarga yang berada. Kenapa dikatakan di situ keluarga yang berada? Karena hanya dengan itulah orang Benyamin bisa berusaha untuk menemukan kembali jati dirinya. Orang Benyamin gak punya kebanggaan lain. Karena dia adalah suku yang terkutuk. Dia hanya punya satu kebanggaan, yaitu ketika mereka sukses di usaha dan bisnis mereka. Dan Tuhan angkat Saul, seorang suku Benyamin, dari kaum keluarga yang kecil, bahkan di kotanya pun Saul adalah kaum keluarga terkecil. Diangkat bukan hanya untuk mengangkat derajat seorang yang bernama Saul, tapi juga satu suku Israel. Katakan sama-sama, wow. Belajarlah untuk bisa percayakan hidup kepada Tuhan. Sehingga taat gak akan jadi masalah. Sayang sekali Saul ini di tengah jalan. Dia gak lagi berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Justru ketika dia mulai diangkat dan menikmati berkat Tuhan, somewhere along the road, somewhere along the journey, Saul berhenti dan keluar dari rencana Tuhan. Why? Karena Saul terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Nah, kita akan lihat, belajar dari Saul, apa-apa saja yang bisa jadi tanda kalau kita ini sudah terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri. Mau belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak yang mau? Oke, ya sekarang kita masuk ke khotbahnya. Tadi masih prolog, oke? Ya. Siap pulang sampai malam Bapak Ibu Saudara? Ya, tenang, gak mungkin kok ya. Saya mesti malam ini juga mesti terbang balik, oke? Jadi, ayo kita belajar sama-sama. Inilah tandanya. Bukan gak boleh sih memikirkan tentang diri sendiri, ya boleh lah Bapak Ibu Saudara. Masa kita gak boleh memikirkan kebaikan diri kita sendiri? If we fail to plan, we plan to fail. Karena itu bolehlah kita memikirkan diri sendiri, but not too much. Jangan terlalu banyak. Karena sungguh, jangan sampai kita itu gagal untuk percaya sama Tuhan karena kita terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu gagal taat karena kita terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri. Dan inilah tanda pertamanya. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-11. Kita buka sama-sama. 1 Samuel 13 ayat yang ke-11. Saya rasa kok kita ini sama-sama sudah sama-sama mungkin hafal ya cerita tentang Saul dan Daud. Kita semua sudah familiar gak? Yang sudah familiar boleh lambaikan tangan.
Oke, yang belum familiar lambaikan tangan. Oke, saya ceritakan sedikit background aja ya. Ini adalah background ketika Samuel berkata sama Saul, kamu siapin semuanya, nanti tunggu aku, kalau aku datang baru aku yang persembahkan korban. Tapi ternyata waktu Samuel datang, Saul sudah mempersembahkan korban. Itu yang terjadi di Samuel 13, 1 Samuel 13 ayat 11. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi loh, orang Filistin itu akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kelihatannya baik dan benar. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, alasannya adalah apa? Alasannya karena Saul kehilangan rasa aman. Katakan sama-sama, hilang rasa aman. Saul kehilangan rasa aman karena rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Ini poin yang pertama. Kapan kita ini sudah mulai overthinking about ourselves? Yang pertama, ketika langkah ketaatan kita sejauh rasa aman dan rasa nyaman. Ada banyak orang itu baru mau taat kalau aku aman dengan resikonya. Ada banyak orang hanya mau taat kalau aku nyaman dengan langkah yang aku ambil ini. Nah, ketika kita mau taat kalau hanya sejauh kita merasa aman dan merasa nyaman, disitulah kita gagal hidup oleh iman. Karena iman dan aman itu gak nyambung, Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Belajar untuk taruh rasa aman kita kepada Tuhan. Belajarlah untuk bisa melihat tempat terbaik di dunia dan rasa aman kita bukan pada pekerjaan kita. Bukan kepada berapa banyak saving yang kita punya. Bukan berapa banyak asuransi yang kita punya. Bukan seberapa tinggi edukasi yang saat ini kita bisa dapatkan. Tapi rasa aman kita adalah pada apakah hari ini Tuhan sedang berada bersama dengan kita. Ketika Musa, suatu hari ketika Tuhan itu begitu marah sama bangsa Israel. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku gak lagi jalan bersama dengan kamu. No worries, aku akan kirimkan malaikatku untuk berjalan bersama dengan kamu sampai ke tanah perjanjian. Tapi aku gak lagi berjalan bersama denganmu. Tahu gak Musa berkata apa? Jangan suruh aku jalan kalau engkau gak sertai aku. Musa sedang berkata, aku ini cuma merasa aman dan tenang kalau engkau yang sertai, bukan tanah perjanjian. Banyak orang jadikan mimpinya, harapannya, jadi rasa nyaman dan rasa amannya. Bukan Tuhan. Memang untuk taat, kadang seolah ada resikonya. Tapi ingat ini, Tuhan selalu menyertai dan menuntun. Inilah kekuatan kita. Hujan itu jatuh untuk orang percaya dan orang tidak percaya. Setuju dengan saya? Bedanya apa? Kalau kita percaya, Tuhan menyertai. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Berkat itu justru datang lewat ketaatan. Tahu nggak ketika di bangsa Israel keluar dari Mesir, di padang gurun itu, Tuhan kasih mana, Tuhan kasih, apalagi? Mana sama apa? Di padang gurun? Hah? Burung puyuh. Kadang-kadang sih ya. Tapi basically Tuhan kasih mana setiap hari. Tuhan ngomong sama bangsa Israel, pungut tuh mana setiap hari. Kecuali hari Sabat, kamu boleh ambil double porsi. Dan ada orang Israel yang satu hari ngambil double porsi, besoknya basi. Sementara kalau hari Sabat, mereka ngambil double porsi, besoknya nggak basi. Perhatikan nih Bapak Ibu Saudara.
Justru ketaatanlah yang mendatangkan berkat. Yang setuju katakan amin. Tiang awan dan tiang api. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, mana hanya tercurah di dalam batas di mana tiang awan dan tiang api berada. Padang gurun itu begitu besar dan luas, tapi mana nggak pernah jatuh di tempat yang salah. Mana hanya jatuh di barisan orang Israel yang memutuskan untuk bergerak bersama ketika tiang awan dan tiang api berdiri dan berjalan menuntun langkah hidup mereka. Berkat itu adalah hasil dari ketaatan. Yang setuju katakan amin. Karena itu jangan jadikan berkat alasan untuk kita nggak taat. Jangan jadikan berkat yang hari ini kita bisa membuat merasa aman dan nyaman jadi alasan untuk kita nggak bergerak dalam rencananya. No. Nggak boleh. Karena justru oleh ketaatan kita lah ada berkat Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita tanpa ada susah payah yang mengikutinya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Anda belajar sesuatu sampai sini? Yang kedua, 1 Samuel 15 ayat 9. 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Samuel ngomong sama Saul, Saul, I give you another chance. Ini another assignment for you. Tumpas orang Amalek dan Raja Agag. Jangan ada sisakan satu pun di antara mereka termasuk ternak mereka. Itu perintahnya. Dan ini yang Saul lakukan. Dia pilih Agag diselamatkan, dia pilih kambing domba lembu yang terbaik dan tambun. Tapi semua yang jelek ditumpas. Ini loh tandanya kalau kita itu mulai terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Ketika ketaatan kita diukur dari keuntungan duniawi. Ada banyak orang mau taat kalau ada benefitnya. Pelayanan yuk. What is it good for me? Apa untungnya buat aku? Ayo mulai yuk. Ambil komitmen lebih lagi. Komit dalam satu gereja lokal. Apa untungnya buat aku? Ayo mulai yuk ambil bagian lebih lagi untuk jadi pemimpin. Untuk mulai bisa memuridkan orang lain. Apa untungnya buat aku? Ayo mulai memberi untuk Tuhan. Apa untungnya buat aku? Segala sesuatu mulai dipikirkan dan diperhitungkan apa untungnya dan apa ruginya buat aku. Ketika kita mulai melakukan itu, ketaatan kita seolah-olah hanya sebatas. Kalau itu menguntungkan buat aku. Dengan begitu, dengan kata lain, kita masih belum bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ada di sini yang pernah main halma, kalau ada yang pernah main halma, lambaikan tangan. Halma. Yang lain nggak ada tahu ya. Apa ya bahasa Inggrisnya halma itu ya? Ada yang bisa tolong? What is it? Halma? Ya sudahlah bagi yang ngerti aja ya. Yang nggak ngerti pura-pura ngerti, oke? Oke. Tahu nggak waktu main halma itu kadang-kadang langkah terbaik itu bukan hanya maksa maju ke depan. Tapi justru kadang-kadang langkah terbaik adalah mundur dulu 1-2 langkah ke belakang. Baru bisa lompat lebih jauh ke depan. Ada banyak hal yang kelihatannya apa untungnya itu justru membawa keuntungan di dalam. Karena sungguh berkat Tuhan terbaik itu bukan berkat yang di luar tapi di dalam. Karena berkat Tuhan terindah itu perubahan hidup bukan yang lain. Yang setuju katakan amin. Yang di luar ini adalah hasil dari yang di dalam. Tapi semuanya dimulai dari dalam hidup kita. Dari dalam hati kita. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, saya nulis seperti ini. Harta tertinggi bukanlah materi. Tapi perkenanan dan kepercayaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Hari ini kita cek sama-sama yuk. Apakah hari ini aku terlalu banyak ya memikirkan tentang diriku sendiri? Mau satu lagi? Sungguhan mau. Saya masih punya berapa banyak waktu? Masih betah? Masih kuat Bapak Ibu Saudara? Oke, senggol kanan kirinya, ayo bertahan. Ya, senggol kanan kirinya katakan ayo bertahan sedikit lagi. 1 Samuel 15. Gak usah deh. Ini aja. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tapi kepadaku cuman diperhitungkan beribu-ribu. Gak ada sih kata cumannya, saya tambahin aja ya. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Tahu gak masalahnya Saul apa? Masalahnya Saul itu karena ini loh. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini dia tanda ketiga. Ketika kita mulai merasa memiliki sesuatu di hidup ini. Ketika ketaatan kita itu mulai kita perhitungkan karena kita merasa kita memiliki apa yang ada di hidup ini. Pencapaian kita, harta yang kita miliki, reputasi yang kita miliki. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, seharusnya kalaupun Saul ini dikatakan ditolak untuk nggak lagi jadi raja, digantikan oleh Daud. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dari kisah ini, pada akhirnya Daud itu menjadi menantunya. Tahu nggak, apa hal yang lebih baik ketika dia mundur sampai pada satu titik, bukankah kita semua pasti masuk dalam masa pensiun? Yang setuju katakan aha. Kita semua pasti pensiun kok. Dalam posisi kita, either kita ini sebagai direktur, kita ini mau dikatakan sebagai komisaris lah, kita ini mau dikatakan sebagai apapun itu, pada satu titik kita pasti pensiun. And you know what? Apa hal yang lebih baik dari seorang raja untuk pensiun ketika yang meneruskan adalah menantunya sendiri. It's still good. Bukankah itu masih tetap adalah hal yang baik? Setuju dengan saya? Kecuali satu. Saul merasa this is my kingdom. Karena itu yang meneruskannya harus seperti orang yang aku inginin. Yaitu Yonatan anakku. Bukan menantuku. Katakan rencana Tuhan gak seperti apa yang kita inginkan dan harapkan. Tapi ada waktunya loh, kita itu melepaskan harapan dan mimpi kita. Kadang-kadang loh ini kan hakku. Kata Bon Jovi, it's my life. It's now or never. Like Frankie said, I did it my way. And then what? Lalu liriknya apa? Pokok intinya adalah ini hidupku, aku akan lakukan sesuai dengan caraku sendiri. Aku akan lakukan sesuai dengan harapanku. Sesuai rencanaku. Bukan rencanamu. Ada satu yang kita rasa kita miliki adalah, yang paling bahaya untuk kita miliki adalah hak untuk memutuskan sesuatu. It's my life. Hakku. Untuk memilih apakah aku hidup sesuai dengan caraku, bukan caramu Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, kita dilahirkan di dunia ini nggak bawa apa-apa. Demikian juga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita nggak bawa apa-apa. Karena itu upah kita bukanlah segala sesuatu yang ada di dunia ini,
Tapi upah kita di surga. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara. Tak usah terlalu banyaklah memikirkan diri sendiri. Bapak sudah memikirkan jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih mulia dari apa yang kita bisa pikirkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu belajar untuk bisa percaya dan taat. Ayat terakhir. 1 Samuel 11. 1 Samuel 11 ayat yang pertama. Yang sudah dapat bisa katakan haleluya. Anda belajar sesuatu sampai sini? Kita ikutin dulu ya, nanti ada 3 poin yang saya ingin sampaikan untuk wrap up semua apa yang kita dengar hari ini. Supaya kita tetap bawa pulang sesuatu. 1 Samuel 11 ayat yang pertama. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, so kami akan takluk kepadamu. Tapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, kasih kelonggaran kepada kami 7 hari aja lamanya. Kami akan kirim utusan ke seluruh daerah Israel. Jika enggak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan sampai ke Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang. Dengan berjalan di belakang lembunya ia nanya, ada apa orang-orang itu kok mereka nangis? Mereka cerita kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ayat yang ke-6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Katakan sama-sama, berkuasalah roh Allah. That's it. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkan ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya. Siapa yang enggak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan. Katakan sama-sama, Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Ini luar biasa. Masih ingat cerita saya? Si orang Lewi itu, dia potong-potong, bagikan pada 12 Israel, dibagikan pada 11 suku Israel, mereka maju bergerak bersama-sama. Saul melakukan hal yang sama. Diambil lembu, dipotong-potong, bagikan pada 11 Israel. Tahu enggak? Ketika Samuel memilih Saul dan berkata, inilah raja pertama Israel. Banyak di antara mereka meragukan Saul. Masa raja Israel dari suku Benyamin? Tapi tahu enggak, sejak kejadian hari itu, apalagi ketika Saul berhasil menang atas orang-orang Yabes, mereka semua kumpul dan berkata, iya, Saul lah raja atas kita. Dan Alkitab mencatat sekali lagi Saul dinobatkan jadi raja. So ada waktu di mana Saul diurapi. Ada waktu Saul mendapatkan pengakuan dari seluruh suku Israel yang lain. Bahwa iya, ada orang yang luar biasa dari suku Benyamin jadi raja atas kita. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita, bahkan cemar masa lalu kita, akan Tuhan jadikan kemuliaan di masa yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Karena itu, percaya dan taat. Yang setuju katakan amin. Jangan lupa yang ketiga, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Amin. 3 hal kita wrap up ini semua, dan saya berdoa kita semua belajar menjadi orang-orang yang percaya dan taat lebih lagi kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Come on, yang mau katakan amin yang keras. Yang mau kasih kebenaran yang luar biasa buat Tuhan kita. Oke, 3 poin ini cepat. 1, poin yang pertama. Oke, sudah. Oke.
Percaya dan taatlah. Sebab tidak ada yang memikirkan diri kita sebaik Tuhan dalam rencananya. Enggak ada. Ingat ini baik-baik. Setiap kali kita overthinking, setiap kali kita nggak bisa tidur di malam hari, setiap kali kita ini khawatir akan satu dua hal dalam hidup kita, pikirkan ini. Setiap kali kita ini mulai dihadapkan kepada pilihan antara kita mau taat atau enggak, terlalu beresiko atau enggak. Setiap kali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk what is it good for me? Apa untungnya buat aku? Benefitnya apa buat aku? Setiap kali kita seolah dihadapkan pada dua pilihan, yang satu kita tahu ini lebih menguntungkan, ya sementara yang satu ini lebih memuliakan Tuhan. Pilihlah segala sesuatu yang lebih memuliakan Tuhan daripada menguntungkan daging kita. Yang setuju katakan amin. Ingat ini baik-baik, bahwa percaya dan taat selalu pilihan yang lebih baik. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih luar biasa dari kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita perlu Roh Kudus untuk menuntun langkah kaki dan membuka pintu. Katakan sama-sama, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Dialah yang membukakan pintu-pintu dalam hidup kita. Bahkan Tuhan bisa pakai masa lalu kita. Yang itu mungkin sesuatu yang kita gak mau ingat-ingat lagi. Sesuatu yang cemar, sesuatu yang tabu. Tuhan akan bawa kita overcome semua itu. Dan jadikan itu kemuliaan bagi namanya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, PAW bisa bantu saya maju ke depan. Yang ketiga, ini dia. Sampai kita sepakat dengan Tuhan dan rencananya. Tuhan bisa pakai celah masa lalu. Jadi pintu terobosan di hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama ambil saat teduh sejenak. Pejamkan mata. Bisakah kita melihat sampai hari ini Tuhan menuntun hidup kita? Bisakah sampai dengan hari ini ada rencana kita yang gak terjadi? Tapi ternyata waktu kita jalanin, malah yang ini lebih baik. Pernah enggak kita mengalami aku pingin masuk ke sekolah tertentu atau aku pingin masuk ke perusahaan tertentu, ternyata gak bisa. Ternyata Tuhan tuntun kita ke kota yang lain, ke perusahaan yang lain, ke sekolah yang lain. Tapi justru di sanalah kita menemukan promosi dan terobosan. Itu semua bukan karena kebetulan. Karena memang Tuhan punya rencana jauh. Lebih daripada apa yang kita bisa pikir dan bayangkan. Kalau Tuhan sudah pernah tuntun kita di masa lalu, kenapa kita mesti ragu akan masa depan? Kenapa kita mesti meragukan masa depan atau rencana Tuhan di hidup kita? Bukankah seharusnya membuat semua itu kita jadi lebih mudah untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Libatkan oleh Roh Kudus. Dia adalah pribadi. Dia adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Baik kita ada di atas maupun di bawah. Kala suka maupun duka, Dia selalu menyertai. Maukah kita percaya dan taat kepada Tuhan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup.
Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh manaya syana manayala manayana manayana mana manayala mana 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 mana. Mari ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Namana kana namana yashila la 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 la. Setiap pribadi lepas pribadi bersekutu dengan Tuhan. Kira lama 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 lama. Jadikan firman ini sebagai cermin. Jadikan firman ini sebagai cermin. Kuda lama laya syana manaya la manaya la manaya la manaya la mala 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 mala. Bagi setiap Anda yang mengikutinya lewat live streaming juga sama. Bagi setiap Anda yang ada di Sador Seko juga sama. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Biarkan Tuhan berbicara secara pribadi di hidup kita dan biarkan kita ngomong secara personal sama Tuhan. Oh mana ya syana mana ya la mala 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 ya la mala ya la mala 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 mala. Kira la mala 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 mala. Kira la mala mala ya la mana mala 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 ya la mana ya la mala ya la 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 la. Haleluya haleluya la mala ya shira la 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 la. Kira la mala 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 ya la mala ya la mala ya la mala ya la mala la 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 la. Kira la mala 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 jalannya memang nggak terselami. Karena rencana Tuhan juga tidak terselami buat kita. Begitu tinggi, begitu dalam, begitu indah. Karena itu belajar lo taat sama Tuhan. Resiko sih, mungkin kita bisa merasa nggak aman, atau kita merasa nggak nyaman. Tapi kalau kita tahu itu datang dari Tuhan, belajarlah untuk taat dan percayakan hidup kepada Tuhan. Jangan izinkan berkat Tuhan yang membuat hari ini kita merasa aman dan nyaman itu justru malah menghalangi ketaatan. Bukankah berkat kita hari ini karena ketaatan kita di masa lalu? Karena itu hari ini pilihlah untuk taat, walaupun harus melangkah dengan iman, bukan dengan rasa aman. Karena ketaatan kita hari ini mengandung berkat untuk hari yang akan datang. Bangun hidup oleh karena iman, bukan karena rasa aman. Hari ini apa yang menghalangimu untuk taat? Untuk lebih intim sama Tuhan, untuk lebih banyak berdoa, untuk lebih melayani, untuk lebih hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Apakah itu rasa aman dan rasa nyaman? Kalau itu ya, ngomong sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, kasih aku kekuatan. Apa yang menghalangi kita untuk taat dan percaya sama Tuhan? Apakah karena kita menghitung untung ruginya? Kadang untung gak hari ini, tapi untung di masa yang akan datang. Bukankah peribahasa berkata bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian? Kadang untuk taat itu memang sakit, tapi itu mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Ada kalanya
kita bisa berkata, let your will be done. Malam itu di Taman Getsemani juga Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. I know this is America. Inilah Amerika, tempat di mana kita bisa berkata, this is my right. Ini hakku. Tapi kalau kita ini warga negara kerajaan surga, bukan hanya warga Amerika, bisakah kita berkata, it's not my right, but your right. It's not my will, but let your will be done. Berapa banyak di tempat ini orang-orang yang berkata, apapun itu, aku mau lebih percaya dan lebih taat lagi kepada Tuhan. Angkat tanganmu di tempat kau berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, 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 tinggi-tinggi. Tuhan, aku berdoa buat siapa anak-anakmu yang mengangkat tangannya. Ajar kami, beri kami kekuatan untuk kami mau jadi orang-orang yang lebih percaya dan lebih taat. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Tapi hari ini kami berkata tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk melangkah dalam ketaatan. Tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk melangkah dalam perjalanan iman kami untuk lebih lagi mengenal dan mengalami Engkau. Kami mau mengenal dan mengalami-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami tidak mau bergumul dalam ketaatan. Kami tidak mau bergumul dalam ketaatan. Kami mau melangkah dalam ketaatan. Berikan kepada setiap kami ini iman. Supaya kami lebih melangkah bukan karena rasa aman. Tapi karena kami tahu siapa yang menyertai kami. Kalau boleh kami punya satu saja rasa aman. Yaitu ketika Tuhan menyertai kami. Berikan kami iman seperti Musa ketika dia berkata, kalau Engkau gak sertai kami jangan suruh kami jalan. Satu ini aja Tuhan, kami akan jalan. Ketika kami tahu Engkau yang menyertai kami. Karena itu Tuhan kami berdoa, sertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dari depan sampai belakang termasuk yang ada di online. Dimanapun kami berada. Ini kami pakai setiap kami. Jadikan kami indah di tangan-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Come on, semua yang percaya katakan amin yang keras. Kasih kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidup. ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Sekali lagi katakan sama-sama. Sekali lagi katakan sama, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami semakin hari semakin menjadi orang-orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Taat dan melakukannya dengan setia kepadamu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah. Meteraikan kebenaran firman dalam hati setiap kami. Supaya firman ini boleh jatuh ke tanah hati yang subur. Berakar kuat. Bertumbuh besar. Dan menghasilkan buah yang akan jadi bagian tetap dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dan kalau ini juga kesempatan, ini awal bulan kami mau mengembalikan persepuluhan. Kami berkata semua yang baik datang dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarkan hati kami bukan melekat pada berkat-Nya, tapi hati kami melekat kepada pembeli berkat-Nya. Biarkan kami taat kepada pembeli berkat-Nya, bukan kami taat sebatas berkat-Nya. Karena itu hari ini kami mau kembalikan perpuluhan dan kami mau berikan persembahan
dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh cinta dan kasih kepada Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kalau sebentar kami juga tinggalkan tempat ini, tutup bungkus siap kami dengan darah Yesus yang kudus, biar kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kurangan suatu apapun. Kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai senantiasa, baik dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, studi kami, co-peserta, buat semuanya berhasil. Kami juga serahkan setiap aktivitas kami sepanjang sepekan ke depan, baik dalam setiap agenda CG yang ada. Tuhan, kami rindu dalam CG ada hadirat dan lawatan Tuhan. Karena itu kami sama-sama satukan hati, kami minta hadirat Tuhan yang kuat. Kami minta lawatan Tuhan yang mengubahkan kehidupan. Kami minta lawatan Tuhan yang membuat hidup kami tidak akan pernah sama lagi, sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Dan setiap kami yang gak punya pengharapan, menemukan pengharapan yang baru. Setiap lutut yang goyah, diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan selalu menuntun, menyertai dan membimbing setiap langkah hidup kita. Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Allah yang punya rencana yang sempurna dan terbaik dalam hidup kita. Karena itu belajar untuk percaya kepadanya. Melangkahlah dalam ketaatan, maka setiap kita akan terus melangkah di jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap aspek hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua percaya, katakan sama-sama. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Thank you, everyone, for joining us for service. There is one special announcement I want to make. Today is Pastor Tono's birthday. He is away from home, but he is home here. And he is the blessing that we all prayed for. And let's sing a song. You guys want to sing a song for him real quick? You guys work overtime? Okay, I can't sing, so you all know that, but I'll try. Happy birthday to you. Ku ucapkan sarang hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Happy birthday, Pastor Tono. We have food after, so please join us for fellowship and food. So don't leave. The party's not over yet. Yeah. So see everyone next week, same time, same place. Have a blessed week, everyone.